Siapa bilang hidup di negara orang itu menyenangkan? Positif dan negatifnya tentu saja ada. Seperti yang Hasya alami sekarang. Perbedaan budaya, cuaca, dan cara bicaranya. Apa yang menurut Hasya kasar, seperti mengumpati teman, adalah hal biasa. Namun bagi Hasya itu tidak biasa. Bilang kalau ada yang gangguin kamu. Tepat hari ini, Hasya menjadi mahasiswa yang dia impikan. Dadanya berdegup kencang karena takut tidak diterima di lingkungan barunya. Aku gugup. Damian memberikan senyuman tipisnya, jangan gugup, baby. Mereka lebih ramah dari yang kamu bayangkan. Hasya mengangguk sekali. Dia keluar dari mobil mewah Damian, tapi sebelum itu, Hasya yang sudah terbawa budaya Indonesia mencium tangan Damian selaku suaminya terlebih dahulu. Aku pergi, nanti setelah selesai kelasnya aku hubungi kamu. Damian mengangguk cepat, dia tersenyum menatap langkah istrinya yang memasuki gedung tempat mahasiswa baru berkumpul. Tidak ada istilah ini itu di sini, hanya dikumpulkan untuk salam perkenalan dan langsung memasuki kelas mereka masing-masing. Damian menghela napas, banyak sekali yang harus dia kerjakan hari ini. Tugas kuliah serta tugas kantornya. Damian mulai magang di perusahaan Manuel, meski magangnya sedikit spesial mengingat dia cucu pemilik perusahaan. Tapi tetap saja, pekerjaan yang diberikan sama halnya dengan yang lain. Kembali pada Hasya, dia berpenampilan bagus dan tentu tidak ada yang terbuka yang bisa menampilkan bagian tubuhnya. Semua orang sudah memiliki teman, terlihat dengan mereka yang bergandengan masuk ke dalam aula tempat diadakannya acara perkenalan itu. Hasya hanya sendirian, tidak ada teman, dan itu membuatnya minder. Apalagi dengan tubuhnya yang nyatanya seperti kurcaci dari mereka yang tinggi-tinggi. Hello everyone, nice to see you in person and to be able to give a few words of welcome to our beloved campus. Hasya yang masih belajar bahasa Inggris sedikit mengerti, aksen Australianya sungguh membingungkan. Dia berdehem karena tidak mengerti, jadinya hanya duduk seperti orang bodoh mendengar pidato-pidato yang disampaikan itu. Indonesia? Hasya menoleh ke samping, agak kaget karena gadis dengan rambut blonde ini bertanya tepat di depan telinganya. Ya, ucap Hasya menggunakan bahasa Inggris. Bagus sekali, kamu terlalu kentara dari banyaknya orang-orang di sini. Katanya ramah. Keti, terserah kamu mau memanggilku apa. Hasya tersenyum, dia menyambut uluran tangan Keti dan memperkenalkan dirinya. Tubuhmu kecil, menggemaskan untuk dipeluk. Kamu gak menyukai sesama jenis kan? Tanya Hasya hati-hati, kan banyak banget yang gitu sekarang. Keti menahan tawa dengan pertanyaan itu, apa ucapannya salah mengatakan kalau tinggi badan Hasya yang mungil sangat nyaman dipeluk. Aku normal, kekasihku bahkan ada di antara kita. Hasya bernapas lega, maaf, aku hanya takut kamu menyukai sesama jenis. Keti tersenyum dengan anggukannya, tapi, kamu tahu. Caramu bicara sangat lucu, aksenmu sangat kentara dari luar Australia. Hasya hanya tersenyum malu, kan namanya juga baru pertama kali. Sejujurnya aku tidak terlalu bisa bahasa Inggris, setiap negara juga memiliki aksennya sendiri dan Australia adalah aksen yang membuatku terkesan. Karena terlalu cepat bicara? Suka disingkat atau karena terdengar seksi? Hasya ingin tertawa dibuatnya, tapi bagaimana dia tertawa di tengah keramaian ini? Aku tahu kamu menyukai karena aksennya terdengar seksi, bukan pertama kali tapi cukup mengesankan. Ah benar, tidak perlu diambil pusing dengan pidato membosankan itu. Hanya formalitas saja. Hasya mengangguk. Dia mengerti ucapan Keti karena masih bisa ditelaah oleh telinganya, tapi tidak bisa menjawab karena takut salah gramar. Kenapa cuma diam? Tanya Keti, padahal dia berbicara banyak, tapi Hasya hanya menjawabnya dengan senyuman. Sedikit Keti merasa tersinggung.
Maaf, aku ingin menjawabmu tapi takut salah kamu mengerti. Benar, kamu masih belajar. Tidak apa, bicaralah. Aku bukan tipikal yang mudah tersinggung. Hasya tersenyum lebar, untuk itulah dia mulai bicara banyak meski kadang ada satu dua kata yang dikoreksi oleh Keti. Tapi tidak apa, belajar memang selalu mengulang karena salah bukan untuk mendapatkan hasil sempurna. Jika Hasya mendapatkan kehidupan yang baik di negeri orang, serta teman yang mampu membuatnya nyaman meski baru pertama kali bertemu, maka lain cerita dengan Dinda yang harus menelan pahit karena hari pertama ospek dia harus berurusan dengan seniornya. Ngapain lo gatel sama Raga, dia cowok gue. Bentak senior perempuan yang sebenarnya cantik tapi dandanannya ngalahin cewek yang suka bilang 50.000 di pinggir jalanan itu. Saya nggak ngedeketin kak, kan tadi disuruh minta tanda tangan jadi. Alah alasan. Bilang aja lo mau gatel sama senior lo yang ganteng. Baru masuk udah ganjel aja jadi cewek. Dinda menghela napas, dalam hati mengumpat banyak sampai lupa dia sedang puasa. Gue nggak ngedeketin ya, cowok lo aja yang kegatelan sama juniornya. Bukan cuma gue doang tempat dia buang gombalan sampahnya, tapi banyak mahasiswi cantik yang juga harus nelan gombalan unfaedahnya itu. Ucap Dinda kehilangan kesabaran. Kurang ajar, nggak hormat banget lo sama senior. Etika lo dijaga. Harusnya kalian juga ngaca dong, mau dihormati yang hormati orang lain juga. Jangan serakah jadi manusia, kayak kalian semua anak bangsawan aja. Speechless dengan jawaban Dinda yang terlalu berani, mereka mana bisa kalau dimintai menjadi Dinda yang menjawab senior yang sok senioritas. Ini alasan kenapa Indonesia nggak maju-maju, ini nih manusia kayak kalian. Dinda menampilkan wajah yang sangat menyebalkan, dia sebal dengan kedua seniornya yang tadi menginterogasinya layaknya maling. Udahlah capek, sekali lagi kalian gangguin gue jangan harap selamat. Dinda bergegas pergi, jam istirahat untuk ospeknya harus terbuang sia-sia. Sudah puasa, panas, lapar, lagi diomelin. Siapa yang gak sebel coba? Lo lihat aja, gue bakalan buat lo keluar dari kampus ini. Teriaknya pada Dinda yang acuh. Berani banget tuh cewek sama ngel. Dia belum tahu gue. Ucap Angel emosi. Dinda sendiri, dia masa bodoh dengan seniornya itu. Kurang ajar banget, dia pikir dia siapa? Pacarnya yang kegatelan malah orang lain yang disalahin. Gerutunya. Semua ini berawal dari tugas meminta tanda tangan anggota BEM kampusnya, mana Dinda tahu semua anggotanya. Makanya dia asal nyari, mana yang disuruh 10 orang. Meskipun anggotanya banyak tapi tidak semuanya Dinda ketahui dan tentu seniornya yang pada sombong-sombong layaknya artis yang dimintai tanda tangan. Sampai ada satu cowok yang tidak Dinda ketahui, karena yakin itu adalah anggota BEM kampus. Dinda jadinya mintai tanda tangan, tuh cowok yang namanya Raga juga mau asalkan Dinda memberikan nomor handphonenya. Karena kepepet, Dinda kasih aja nomor telepon babenya. Biar nanti pas ditelepon dicerahin sampai subuh. Tapi ternyata itu awal petaka karena Raga memberikan sebuah gombalan yang menurutnya mampu meluluhkan hati Dinda yang sudah kepincut osehun. Gombalan alay sih kata Dinda, tapi demi tanda tangan Dinda hargai dengan mengucapkan kalau gombalan bagus dan pura-pura suka. Malah datang sendiri cewek yang tidak diketahui namanya itu menuding Dinda dengan semua kata-kata hinanya. Awalnya Dinda tidak mau ambil pusing, tapi lama-kelamaan malah makin menjadi membuatnya kesal bukan main. Brengsek tuh cowok, dia yang bajingan malah orang lain yang disalahin. Geramnya. Karena si Raga-Raga itu menyalahkan Dinda yang menggodanya agar mendapatkan tanda tangan, sangat berbalik fakta bukan. Jadilah pacarnya itu mengatai Dinda perempuan gatal, mahasiswa baru sok cantik dan segala nenek moyangnya itu.
Kalau gitu si cewek manapun pasti bakalan kesel dan ngelawan kayak Dinda tadi, ya kali diem harga dirinya diinjek-injek. Hei, mau makan siang bareng? Tanya Kathy, dia menepuk bahu Hasya yang terlihat sedang sibuk menelpon seseorang. Hasya sempat terkejut, dia tersenyum manis begitu melihat Kathy. Sebentar, aku lagi nunggu seseorang. Kathy mengangguk mengerti. Lama menunggu sosok yang Hasya tunggu. Bukan yang ditunggu yang datang melainkan seorang pemuda asing yang tiba-tiba merangkul bahu Kathy. Babe, katanya, mencium bibir Kathy di hadapan Hasya yang masih beradaptasi dengan lingkungannya. Pipi Hasya memerah malu, padahal bukan dia yang dicium, tapi dia yang merasa malu. Jadi ingat saat Damian menciumnya, saat bibir mereka. Astaga, kenapa pikirannya jadi kotor begini? Jadi siapa yang kamu tunggu? Tanya Kathy. Perkenalan, ini Andreas pacarku. Ucap Kathy lagi. Hasya hanya tersenyum menyapa Andreas yang juga tersenyum ke arahnya. Teman baru? Yah, dari Indonesia. Jawab Kathy. Jadi kita makan siang bersama kan? Tanya Kathy lagi. Dia menunggu jawaban Hasya yang tidak kunjung keluar. Hasya memeriksa handphonenya, di sana tertulis pesan singkat dari suami tercinta yang mengatakan kalau dirinya sedikit sibuk sehingga tidak bisa makan siang bersama tepat waktu, tapi di sana juga ditulis kalau Damian berjanji akan menyusul Hasya nantinya. Ayo, dia bilang sedang sibuk. Ucap Hasya, jadi siapa yang kamu tunggu? Pacarmu? Tanya Kathy penasaran. Bukan pacar, tapi dia lebih dari pacar. Kathy tertawa, kamu begitu mencintainya ya? Hasya hanya bisa tersenyum malu, kalau dibilang cinta sih dirinya cinta mati dengan Damian yang notabene-nya adalah suaminya sekarang. Semudah itu, kalian saling mengenal terlebih dahulu sebelum memutuskan melanjutkan studimu di sini? Tanya Andreas. Kamu mengenal jauh sebelum itu. Kathy maupun Andreas tidak bertanya lagi, bagi mereka apapun itu adalah urusan Hasya. Aku tidak tahu kamu akan suka dengan makanan di sini, tapi melihat antriannya ku pastikan ini makanan enak. Hasya tertawa, mengambil nampan khusus untuk mengantri makanan di kantin kampus mereka. Aku memimpikannya kampus ini sejak dulu. Kami berdua rela menjadi siswa yang jauh dari keramaian hanya untuk bisa fokus belajar dan mendapatkan nilai bagus untuk ujian masuk universitas. Kalian sudah berpacaran lama? Tanya Hasya. Kathy mengangguk, kami sudah sekitar 3 tahun bersama. Hasya tersenyum lagi, menurutnya hubungan lama itu sangat sulit. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana bisa masuk ke Universitas Melbourne? Hanya sebuah keberuntungan dan sekaligus kehormatan bagiku karena bisa masuk di universitas bagus dan tentu menjanjikan. Tidak, pasti kamu ini gadis pintar bukan? Hasya menggeleng, tidak sepintar orang-orang di sini tentunya. Jangan merendahkan diri sendiri, kita semua punya kualitas diri. Ucap Andreas, dia yang lebih dulu mengambil makanan diikuti Kathy dan Hasya. Beginilah kantin di sini, selalu ramai karena makanannya yang enak. Ucap Kathy. Di sini tidak ada yang namanya membedakan, semua terlihat menikmati makanan mereka. Sesekali saling bicara dengan topik yang Hasya tidak ketahui. Kita duduk di sana. Hasya hanya mengikuti saja tanpa protes, mereka duduk di meja panjang yang sudah full begitu mereka duduk di sana. Memulai makan dengan tenang tapi sesekali Hasya melihat handphonenya yang barangkali ada pesan dari Damian. Kenapa Hasya? Makanannya tidak enak? Enak, hanya saja aku yang memang belum terbiasa. Kamu tahu sendiri, orang Asia umumnya lebih mengkonsumsi nasi daripada roti. Benar sekali, aku melihatnya di YouTube. Tiap hari makan nasi, entah pagi, siang maupun malam. Apa kondisi lambung kalian baik-baik saja? Sangat baik, kalau terbiasa kalian akan ketagihan makan nasi setiap hari.
Kathy dan Hasya asik bercerita mengenai budaya maupun kuliner mereka, tanpa risih dengan banyaknya orang yang sesekali melirik ke arah mereka karena terlalu berisik. Suara hening yang hanya mengisikan suara alat makan mulai tergantikan dengan suara bisik-bisik yang didominasi oleh gadis-gadis. "Ya ampun, tampan sekali," ucap Kathy secara spontan. Andreas menatap ke arah mana kekasihnya ini tatap, ternyata senior mereka yang terkenal itu. "Lihat, tidak hanya wajah tapi tubuhnya pun tampan," ucap Kathy gregetan. Bibirnya, matanya. Bagaimana rasanya ditatap dengan mata setajam itu dan dicium oleh bibir seksinya? Ucap Kathy. "Babe," ucap Andreas, dia cemburu. Meski tidak mungkin juga Kathy bisa menggapai senior mereka yang tampan itu, tapi tetap saja Andreas cemburu. Paling membuatnya terkenal juga, dia ahli waris satu-satunya dari perusahaan kakeknya yang besar itu. Terlalu serakah bukan, dia sempurna dari berbagai sisi. Ucap Kathy lagi, terus-menerus membanggakan sosok yang tidak Hasya ketahui karena membelakangi pintu masuk kantin. "Lihat, dia menatap ke arah kita." Hasya tidak ingin penasaran sebenarnya, tapi melihat begitu antusiasnya Kathy membuatnya terpaksa menoleh. Senyumannya merekah begitu melihat sosok sang suami yang juga menatapnya dari kejauhan. Dia menatap ke sini, "Apakah ada yang salah dengan kita?" tanya Kathy. "Salah apa? Matanya saja yang salah karena gay." "Gay?" tanya Hasya, memutuskan tatapannya dari Damian dan beralih ke Andreas. Sebelum masuk ke universitas ini, sudah banyak beredar rumor kalau dia gay karena sama sekali tidak tertarik dengan wanita. Ucap Andreas. "Dia tidak gay," ucap Hasya membuat Andreas dan Kathy bingung. "Dari mana kamu tahu kalau dia tidak gay?" Hasya meringis ngilu, bagaimana cara dia menjelaskan kalau Damian tidak gay? "Baby." Sunyi, bisik-bisik tadi langsung hilang ditelan bumi begitu satu panggilan mesra itu keluar dari bibir menggoda Damian. Hasya tidak mau menoleh, takutnya nanti bukan dia yang dipanggil. Tapi begitu kecupan di atas kepalanya menyadarkan Hasya kalau memang panggilan itu untuk dirinya, bukan wanita lain yang berada di kantin ini. Kathy menganga, begitupun dengan semua wanita yang melihat adegan beberapa detik tadi. "Maaf ya, aku duluan dulu," ucap Hasya, tidak menunggu jawaban teman barunya yang sok berat. Hasya menarik Damian menjauhi kantin dengan membawa semua barang bawaannya. "Ada apa?" Bingung Damian, dirinya diterima saja ditarik paksa oleh sang istri. "Malu," gerutu Hasya. "Malu kenapa? Aku jelek?" tanya Damian. Hasya menghentikan langkahnya begitu dirasa tempat mereka sudah sepi. "Bukan ih. Terus apa sayang?" gemas Damian, saking tidak tahannya dia rela harus menunduk untuk mencium pipi Hasya yang selalu menggemaskan. "Aku baru dapat teman baru, kamu datang tanpa kasih kabar. Terus sekarang respon mereka gimana? Gimana kalau mereka nggak mau temenan sama aku lagi?" Rengek Hasya. "Kamu nggak butuh teman sekali masih ada aku," ucap Damian, memeluk leher Hasya membuat gadis ini semakin maju ke arahnya. "Aku butuh, kamu memang teman hidup aku. Tapi aku butuh teman lain yang sesama perempuan. Nggak, mereka bisa aja ngeracunin pikiran kamu dengan kata-kata buruknya. Kamu aku lagi serius." "Aku juga serius baby. Mereka belum tentu baik dan mau berteman dengan kamu karena menganggap kamu teman sejati. Siapa tahu mereka hanya manfaatin kamu." Hasya menghela napas, Damian terlalu banyak buku deh kayaknya sampai otaknya sedikit miring. "Nggak mungkin aku habisin 4 tahun aku cuma sendirian di negara orang, aku emang punya kamu tapi nggak selamanya atau nggak sampai full time. Aku sibuk, tapi sama aku waktu aku nggak sibuk lagi." "Udahlah," sekarat Hasya ngomong sama Damian.
Terserah kamulah, aku nggak mau ambil ribet. Kesalnya. Syah. Damian menahan lengan istrinya yang sudah siap melangkah. Oke, kamu bisa punya teman perempuan, tapi harus lulus seleksi aku dulu. Nggak dari pergaulannya atau tata bicaranya yang toksik. Pergaulan gimana? Ini kan Australia Damian, bukan Indonesia yang masih ada aturan dan ikatan agamanya. Kesal Hasya hampir mau menangis. Iya, di sini memang bebas. Tapi setidaknya ada sedikit dari mereka yang bisa kamu ajak sebagai teman. Mengalah, Hasya tidak mau berdebat panjang soal ini. Terserah kamu aja kalau begitu, tapi sekarang beli makanan dulu. Tadi makananku belum habis tapi terpaksa harus ditinggalkan karena kamu yang bikin heboh satu kantin. Tentu saja putriku, aku akan membeli makanan yang pasti kamu sukai. Saya menunggu yang mulia, kekeh Hasya. Damian menggenggam tangan Hasya erat, jemari mereka saling menggenggam kuat. Berjalan menuju parkiran dan mencari makanan untuk mengisi perut mereka.